Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di program pembelajaran fisika yaitu mudah. Listrik statik dan penerapannya dalam bahasan pertama dalam kelistrikan ya. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang pembahasan medan listrik dan potensial listrik. Nah ini bahasanya ya. Oke. Untuk peringkat waktu kita akan beralih ke pembahasan. Lanjut ke pembahasan. Nah, sekarang medan listrik. Nah, medan listrik itu diturunkan dari gaya kolom. Nah, sekarang perhatikan ini. Ini ada muatan Q1 dan Q2 terpisah sejauh R. Nah, ini muatannya belum ada tandanya ya. Kita pisahkan seperti ini ilustrasinya. Nah, muatan 1 taruh saja positif, muatan 2 taruh saja positif. Jadi nanti menurut gaya kolom dia tolak menolak seperti ini ya. Nah, jadi muatan 1 dapat gaya dari muatan 2, ya. Begitu juga dengan muatan 2 dapat gaya dari muatan 1. Nah, karena muatannya sejenis, itu tolak menolak. Nah, tapi di sini sekarang ilustrasinya begini. Nah, karena ceritanya lagi medan listrik, maka arah medan listrik dengan arah gaya kolom sama saja, ya. Arahnya sama ya. Nah, cuma nanti notasinya berbeda. Nah, begini. Muatan 1 dapat medan dari muatan 2. Muatan 2 juga dapat medan dari muatan 1 ya. Jadi nanti ini boleh ditulis E2, ini E1 ya. Seperti itu. Ya. Karena medan listrik juga vektor ya. Jadi dihitungnya menggunakan vektor. Kalau nanti kalian udah di kelas 10 SMA ya. Jurusan IPA. Nah, karena Q1 taruh saja muatannya negatif, positif, kemudian Q2 kita ganti dengan muatan negatif. Nah, maka menurut gaya kolom dia tarik menarik. Tetapi menurut medan listrik juga sama. Nah, arah vektornya ke sini. Nah, jadi muatan 1 dapat medan dari muatan 2. Menurut 1 berarti ke arah 2. Ya. Nah, sekarang muatan 2 yaitu Q2 itu dapat medan dari 1. Maka menurut muatan 2 ke arah kiri. Nah, itu. Nah, ini juga sama. Nah, ini juga sama. Nah, ini adalah medan listrik yang dirasakan muatan 2 dari muatan 1. Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau muatannya seperti ini? Q1 negatif, Q2 juga negatif. Nah, sama seperti gaya kolom juga ya. Mirip ilustrasi yang ini. Dia tertolak dengan gaya ke kiri. Dia tertolak juga dengan gaya ke kanan. Nah, seperti ini. Nah, tetapi karena di sini kita mempelajari medan listrik, maka nanti gaya vektor-vektor gaya itu kita ganti dengan vektor medan listrik seperti ini. Ya. Nah, ini sama ya. Ini. Medan listrik yang dirasakan muatan 1 dari muatan 2. Ya. Nah, yang ini medan listrik yang dirasakan muatan 2 dari muatan 1. Seperti itu ya. Nah, sekarang berapa besarnya? Besarnya berapa? Kita turunkan ya. Kita turunkan. Ingat, medan listrik itu vektor, jadi nanti muatannya tidak perlu dibawa ya. Jadi semuatannya. Positifnya nggak usah dibawa, negatifnya nggak usah dibawa. Kenapa? Karena arah nanti diterangkan dengan arah. Nah, sekarang untuk gaya kolom, kita telah membahasnya ya. Nah, itu besarnya M sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat ya. Gitu. Nah, sekarang untuk medan listrik. Apa sih medan listrik? Nah, medan listrik ya diberi notasinya itu besarnya gaya antara dua buah partikel yang berinteraksi persatuan muatan ya. Gaya persatuan muatan itu. Nah, ini satuannya Newton per kolom ya. Satuannya gaya persatuan muatan. Nah, sekarang bagaimana kalau ini? Perhatikan, saya kerjakan di sini aja. Ini muatannya Q1, Q2, yang ini Q1. Nah, maka medan listrik yang dialami muatan 1, ini kita sebut E2 ya. Nah, besarnya kita ke arah kanan ya. E1 itu berarti E per Q1 ya. Ataupun E1 berarti F per Q1. Atau dulu yang ini kita ganti E2 ya. E2 berarti besarnya medan listrik yang dialami muatan 1 ya. Yang terpisah sejauh R. Nah, berarti
medan listrik di satu akibat muatan 2 atau E2 itu tinggal gini, dibagi dengan muatan satu, berarti K kali Q1 kali Q2 per R kuadratnya. Nah, dibagi dengan muatan satu, maka medan listrik yang dialami muatan satu ya, dari muatan 2 itu tinggal ditulis K kali Q2 per R kuadrat. Nah, begitu juga kalau misalkan ditanyakan berapa sih medan listrik yang dialami muatan 2. Nah, ini kita sebut E1 ya, saudara. Ini E1. Karena dari muatan 1. Awas ini mumet ya. E1 itu tinggal gaya persatuan muatan yang ada di 2 ya. Berapapun muatan 1 dan muatan 2 kalau ditanyakan di tempat itu berarti dianggap hilang nantinya ya, atau tidak ada. Nah, jadi tinggal begini. K bukan F. K kali Q. Ya, sorry, kita hapus ya. Bentar. Ya. Tinggal K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat ya. Nah, dibagi dengan muatan yang 2. Sama dengan nantinya gini. Tinggal K kali Q 1 per R kuadrat gitu ya. Nah, itu S1. Nah, sekarang bagaimana untuk umum ya? Untuk umum ini misalkan titik A ya terpisah sejauh R dari muatan sebesar Q. Nah, medan listrik di A itu pasti kalau tidak diketahui jenisnya nih, kalau tidak diketahui jenis muatannya itu dianggap positif ya. Nah, maka medan listrik di titik A dari muatan Q itu arahnya bukan ke kanan, tapi ke arah kiri gitu ya. Karena nanti di sini dianggap positif gitu. Yang ininya A juga dianggap positif, Q ini juga dianggap positif. Maka medan listriknya tinggal diganti, tinggal K kali Q per R kuadratnya. Ini rumus umumnya. Oke, seperti itu ya. Nah, oke. Gaya Coulomb itu K kali Q1 kilo per R kuadrat, kemudian medan listrik berarti K kali Q per R kuadrat. Atau E sama dengan, atau ini rumusnya nih. Ini rumusnya. Medan listrik itu bisa gaya persatuan muatannya. Satuannya Newton per Coulomb. Nah, keterangannya E-nya medan listrik, K-nya 9 kali 10 pangkat 9, kemudian Q-nya muatan listrik, kemudian R-nya jarak muatan ke suatu titik ya. Jarak muatan ke suatu titik. Nanti di perjalanan di soal-soal kita akan menjelaskan lagi ya, supaya lebih dipahami dan mengerti. Oke, lanjut. Nah, berikutnya potensial listrik. Potensial listrik. Nah, potensial listrik itu bukan vektor, tapi skala. Nah, maka nanti di sini tanda muatannya ini misalkan satu negatif itu harus dibawa ya, harus dibawa. Sedangkan di medan listrik dengan gaya Coulomb nggak perlu dibawa, tapi diberi keterangan tarik menarik atau tolak menolak. Nah, seperti ini. Nah, ini tidak perlu arah-arah vektor sekarang, tidak perlu. Ya. Nah, bagaimana ini potensial listrik? Potensial listrik yang dialami oleh muatan 1 dan muatan 2 ya, dari masing-masing muatan yang berinteraksi dapat diturunkan seperti ini. Ya. Nah, ini V. Ya. Apa itu potensial listrik? Potensial listrik itu bergantung pada jaraknya. Ya. Potensial listrik itu bergantung pada medan listrik. Nah, atau dari sini potensial listrik itu perkalian antara medan listrik dengan jaraknya. Nah, sedangkan medan listrik sendiri kita punya rumus E sama dengan sambil berjalan sambil mengapa aja K kali Q per R kuadrat ya. Nah, maka potensial listrik saya tulis di sini. Potensial listrik itu berarti E kali R, di mana E itu K kali Q per R kuadrat kalikan R. Nah, coret ini. Maka potensial listrik di suatu tempat akibat muatan listrik itu K kali Q per R. Bedakan ya. Bedakan. Nah, saya tulis argumennya. Gaya Coulomb adalah ini K kali Q1 Q2 per R kuadrat, antara Q1 Q2 boleh tertukar ya. Notasinya bergantung pada soalnya nanti. Kemudian medan listriknya itu K kali Q per R, ini secara umum ya, kuadrat
Nah, kemudian potensial listriknya itu K kali Q per R, itu ya. Tuh. Nah, nanti satuan-satuan muatan listrik dengan apa R itu harus dalam MKS. Nah, ini satuannya adalah Newton, ini adalah satuannya Newton per kolom, ini satuannya adalah volt, ya. Volt, gitu. Atau disingkat P, hampir mirip dengan ini, volt. Oke, atau Newton dulu. Ini E-nya kan Newton per kolom, Newton per kolom. Nah, ini bisa saja begini. Karena ini Newton per kolom, ini meter, boleh satuannya nanti Newton meter per kolom ya satuannya. Tapi biasanya volt gitu ya. Yang gampang. Nah, kita udah punya rumus 3 dari listrik statik. Nah, nanti ini akan dikembangkan di kelas 12 ya. Di kelas 12 SMA kalau kalian masuk IPA. Mudah-mudahan saja ya. Oke. Setelah kita membahas tentang gaya kolom, kemudian medan listrik, kemudian potensial listrik, maka harus diaplikasikan ke perhitungan supaya kita mengerti gitu ya, mengerti dan memahami bagaimana cara mengerjakan soal. Oke, lanjut ke pembahasan. Ini jalannya terakhir, apa Pak? Soal 1 ya. Sebuah titik A berada pada jarak 25 cm dari sebuah muatan listrik 2 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Nah, pertanyaannya, tentukan medan listrik, potensial listrik di titik A. Oke, kita kerjakan dari sini. Kita kerjakan dari sini. Jaraknya itu 25 cm. Nah, buat meter boleh 0,25 meter atau ini seperempat kan? Seperempat meter. Dan kemudian muatannya Q sama dengan itu 2 kali 10 pangkat minus 6 kolom ya. Kemudian K-nya kalau lupa nih 9 kali 10 pangkat 9. Biasanya kalau di soal itu ada ya. 9 kali 10 pangkat minus 9 ya. Terus bukan ini, plus 9 ya. Newton kolom per Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Nah, ilustrasinya seperti ini. Ini ada titik A, ya. Ini ada muatan sebesar Q. Kalau tidak diketahui jenis muatannya, maka ini dianggap positif. Ya. Dianggap positif. Nah, sekarang medan listriknya arahnya kemana? Nah, kita untuk menjawab medan listrik ya. Menjawab medan listrik. Nah, kalau ditanyakan arahnya itu berarti ke arah kiri. Ya. Ke arah kiri. Kalau ditanyakan arahnya. Nah, ini medan listrik. Nah, berapa besarnya? E sama dengan K kali Q per R kuadrat ya. Nah, tinggal begini. 9 kali 10 pangkat 9 ya. Q-nya itu 2 kali 10 pangkat minus 6 ya. Nah, dibagi dengan ini kan seperempat, berarti seperempat kuadrat kan ya. Ya. Berarti ini 18 ya. 18 kali 10 pangkat minus 6 kali 10 pangkat 9 ya. Dibagi dengan 1 per 16 ya. 1 per 16. Nah, berarti nanti di sini 18 kali 16 ya. Kali 10 pangkat minus kali 10 pangkat 3 gitu ya. Itu hasilnya. Kalau mau dipercepat atau disederhanakan sekali, ini boleh kalian menggunakan kalkulator, nggak usah pusing ya. Ini contoh soalnya. Tuh. Itu hasilnya 288 ya. Hasilnya 288. 288 kali 10 pangkat 3 volt ya. Bukan volt. Sorry. Ini ada salah terus ini. Satuannya. Nah, ini berarti Newton per kolom atau 288.000. Nah, makanya nanti secara secara nyata kalian itu kalau musim hujan ya ada guntur, jangan berlindung di bawah pohon karena di situ medan listriknya gede ya. Karena peluang untuk tersambar petir itu besar. Hindari ya. Nah, sekarang untuk B ditanyakan potensial listrik berapa sih? Potensial listrik di titik A. Udah tinggal begini, V sama dengan atau VA sama dengan K kali Q per R ya, tanpa kuadrat ya. Masukkan 9 kali 10 pangkat 9 ya, 10 pangkat 9
kalikan dengan 2 10 pangkat minus 6 ya, nah tadi seperempatnya, seperempat. Berarti tinggal 9, nah ini seperempat kalikan ke sini. Berarti 8, ini coret ini coret dengan ini. Berarti 10 pangkat 3 ya. Nah, berarti 72 kali 10 pangkat 3 ya. Nah, itu volt. Gitu. Itu medan listrik dan potensial listrik. Itu untuk soal nomor 1 ya. Oke. Mudah-mudahan dapat dimengerti walaupun ini agak ada kesalahannya. Nanti di perjalanan diperbaiki lah. Oke. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Saya percepat. Nah, di sini ada soal ya. Muatan listrik Q1 4 mikrokolom itu bacanya, mikrokolom, dan Q2-nya 6 mikrokolom. R jaraknya adalah 2 meter. Tentukan medan listrik di titik P di antara Q1 dan Q2. Oke. Nanti kita gambarkan ya. Kita gambarkan seperti ini. Ya. Nah, sekarang taruh saja titik P-nya misalkan seperti ini. Ya. Nah, tulis lagi. Q1 itu 4 mikrokolom ya. Nah, mikro bacanya ya. Mikrokolom berarti 4 kali 10 pangkat minus 6 ya. Kolom. Kemudian Q2 itu 6 mikrokolom. Mikrokolom berarti 6 kali 10 pangkat 6 kolom ya. Kemudian R-nya sudah ada, R-nya itu 2 meter. Pertanyaannya medan listrik di titik P. Perhatikan ini. Medan listrik di titik P, di titik P dapat medan dari Q1. Kemana arahnya? Ke kanan. Ya, ingat tuh tadi arahnya ya. Ini E1 ya. Kemudian P dapat medan listrik dari Q2. Arahnya berarti ke kiri. Itu ya. Nah, ini berlawanan arah nih. Berlawanan arah. Ya. Nah, karena jaraknya sama, ini berarti 1 meter, ini juga 1 meter. Kenapa? Karena disebut di antara Q1 dan Q2. Berarti anggap tengah-tengah. Nah, tinggal gitu. E1 berapa? E1 berarti K kali Q1 per R kuadrat ya. Berarti tinggal 9 kali 10 pangkat 9. Nah, kalikan dengan 4 kali 10 pangkat minus 6 ya. Udah per 1. Nah, ini berarti berapa? 36 10 pangkat 3 Newton per kolom. Nah, kemudian E2 ya, E2 berapa? Nah, E2 itu sebenarnya sama rumusnya K kali Q2 per R kuadrat ya. Ini kuadratkan ini. 1 kalau dikuadratkan ya tetap aja 1. Nah, ini 9, 10 pangkat 9 kalikan berapa? Kalikan 6 10 pangkat minus 6 ya. Nah, per 1 kuadrat. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya adalah 42 kali 10 pangkat 3 ya. Nih, Newton per kolom. Nah, karena berlawanan arah, ini sama dengan gaya ya. Gaya, ada pembahasan gaya di kelas 7 kalau nggak salah ya. Kelas 7 kalau nggak kelas 8, kan kelas 8 ya. Nah, itu resultannya. Berarti nanti total atau medan listrik di titik P itu tinggal selisihkan aja ya. Mana yang gede? Yang gede adalah yang E2. Nah, udah aja E2 dikurangi E1 ya. Nah, tinggal 42 kali 10 pangkat 3 dikurangi 36 kali 10 pangkat 3 ya. Oke, 42 dikurangi 36 gitu. Nah, itu berarti 6 ya. 6 kali 10 pangkat 3 volt. Bukan, Newton per sorry, Newton per kolom. Ini satunya salah terus ini dari tadi. Ya, itu kalau ditanyakan medan listrik. Nah, bagaimana kalau ditanyakan misalkan potensial listrik? Potensial listrik di tipe berapa? Gitu. Tinggal jumlahkan. Ya. Lanjut. Mudah-mudahan lebih lagi nama pengetahuannya. Oke, soal nomor 3. Nah, ini soalnya sama seperti yang tadi, cuma ditanyakan tentukan potensial listrik di titik P antara Q1 dan Q2. Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini, ya,
kemudian tanyakan potensial listrik, kalian bawa jadi muatannya bawa ya. Nah, tetapi karena di sini positif semua, nah jadi nggak ada masalah ya. Nah, perhatikan. Nah, seperti yang tadi ini, Q1 itu 8 mikrokolom ya. Berarti 8 kali 10 pangkat minus 6. Karena satu kolom itu ya, 10 pangkat 6 mikrokolom. Berarti 1 mikro berarti tinggal balikan negatifnya ya. Nih, kolom. Kemudian Q2 itu 6 mikrokolom. Ya. Berarti tinggal 6 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Nah, di situ R-nya 2 ya. Karena ini hanya penggantian muatan saja nilainya. Nah, ditanyakan di tengah-tengah. Nah, karena potensial itu bukan vektor, jadi kalian boleh begini. Jadi Pi total sama dengan Pi1 ditambah Pi2 ya. Gitu ya. Potensial 1 ditambah potensial 2. Nah, bagaimana caranya? Udah masukkan K kali Q1 per R1 ya, ditambah K kali Q2 per R2 ya. Ya, tinggal masukkan lagi 9, 10 pangkat 9 kalikan 8 ya, kali 10 pangkat minus 6 ya, dibagi dengan 1. Nah, ditambah 9, 10 pangkat 9 kalikan dengan 6. 10 pangkat minus 6 per 1. Nah, berarti ini 72. 72 kali 10 pangkat 3 ya, ditambah yang ini 42 kali 10 pangkat 3. Tinggal jumlahkan. Nah, ini berarti 4, 10 pangkat 3 ya. Ininya berarti 11. Ya. 144, 10 pangkat 3 ya. Wow. Nah, itu potensial listrik di titik P akibat muatan 1 dan muatan 2. Nah, bagaimana kalau muatan Q1 negatif? Ya udah tinggal dikurangi aja di sini min. Ya. Kalau muatan 1 negatif misalnya ya. Tinggal min K Q1 per R1 gitu ya. Kalau negatif. Bagaimana kalau negatif? Cuma jumlahkan aja seadanya. Nanti hasilnya negatif sekian. Ya. Oke, itu soal nomor 3. Nah, sekarang soal nomor 4-nya. Perban. Nah, di sini ada soal begini. Ada soal begini. Mula-mula jaraknya adalah R. Nah, kemudian suatu saat, ya, karena medan listriknya, dulu. Medan listrik di titik A yang berada pada jarak R dari muatan listrik Q yaitu 12 Newton per kolom. Nah, ini ganti ya. Kita ganti ilustrasinya bukan positif. Kita sebut A. Ya. A muatannya bisa positif, bisa negatif. Ini juga sama, bisa positif, bisa negatif. Nah, di sini karena di sini tidak ada keterangan positif dan negatif, ya udah kita ambil yang positif aja. Ini titik A berada pada jarak R dari muatan Q. Nah, ternyata di sini medan listriknya E1-nya itu 12 Newton per kolomnya. Nah, sekarang pertanyaannya berapa sih medan listriknya nih? Medan listriknya ketika jaraknya ya, menjadi setengah R. Nah, medan listriknya berapa? Nah, perhatikan nih. Kita ambil dari sini. E1 itu 12 Newton per kolom ketika jaraknya R1 sama dengan R. Kemudian berapa E2 ketika jaraknya menjadi setengah R atau jaraknya setengah dari semula. Oke, kita punya rumus E sama dengan K kali Q per R kuadrat. Nah, di sini tidak ada menyinggung muatan besarnya berapa. Nah, berarti K itu kuadrat, Q juga tetap, maka medan listrik itu hanya bergantung pada 1 per R kuadratnya. Nah, jadi nanti E itu bergantung pada R. Nah, boleh begini kan, E1 berbanding E2 sama dengan, bandingkannya, R1 kuadrat ya, berbanding dengan 1 per R kuadrat 2 ya. Oke. Nah, E1-nya itu 12 ya. E2-nya berarti ditanya ini masukkan R kuadrat ya, karena R1-nya 1. R1-nya R. Nah, berbanding 1 per, nah di sini setengah R ya. Setengah R kuadrat kan. Nah, maka di sini 12 berbanding E2 sama dengan 1 per R kuadrat berbanding 1 per 1/4 R kuadratnya.
Coret nih, coret. Nah, dapat nanti 12 berbanding E2 sama dengan 1 berbanding 1 per 4 ya. Gitu. Nah, ini sama saja dengan ke atas kan. 12 berbanding E2 sama dengan 1 berbanding 4. Gitu ya. Nah, berarti medan listriknya tinggal ujung kali ujung sini sama dengan tengah kali tengah. E2 kali 1 E2. Berarti 48 Newton per coulomb. Oh, ini agak mumet soalnya levasinya udah tinggi gitu ya. Nah, jadi kalau pilihan ganda aja soalnya begini, kalau pilihan ganda. Mula-mula 12 ketika jaraknya R. Nah, setelah setengah R berapa sih? Ya udah, setengah dikuadratkan berarti seperempat. 4-nya kalikan ke 12 ya, berarti 48. Itu cara singkat untuk menjawab soal seperti ini. Ya. Nah, lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini soal nomor 5 ya. Tentukan potensial listrik di titik B ya, yang berada pada jarak 30 cm dari muatan listrik 12 mikrocoulomb. Oke. Nah, sekarang gambarkan ilustrasinya ya. Gambarkan ilustrasinya seperti ini. Ini titik B. Nah, ya. Kemudian ini ada muatan Q, ya. Berapa? 12 mikro ya coulomb. Nah, nanti jaraknya di sini berapa? 30 cm. Nah, ditanyakan potensial di B berapa? Ini gampang ya. Nah, dengan catatan rubah dulu ininya, Q-nya. Berarti 12 mikro coulomb, berarti 12 10 pangkat minus 6. Apa? Coulomb. Kemudian R-nya adalah 30 cm. 30 cm itu berarti 0,3 ya meter. Nah, di sini kita tidak perlu melukis arah-arahnya atau menentukan arahnya. Kenapa? Karena sekali lagi potensial listrik itu skalar ya, tidak punya arah. P sama dengan K kali Q per R ya. Ini berarti 9 10 pangkat 9 tetap ya. Nah, ini kalikan berapa? 12 kali 10 pangkat minus 6 ya. Nah, nanti dibagi dengan 0,3 ya. 0,3 atau boleh diganti begini. 9 kali 10 pangkat 9 kalikan 12 10 pangkat minus 6. Nah, dibagi dengan 3 10 pangkat minus 1 ya. Ini sama saja nih. Dicoret dengan ini boleh. Ini berarti 3 ya. 3 kali 12 berarti 36. Nah, 36 ini coret dengan ini. Nah, berarti kali 10 pangkat 3. Nah, ini naik ke atas nih. Naik itu ke atas 10 pangkat 1. Nah, berarti ini 36 kali 10 pangkat 4 volt. Nah, gitu ya. Gampang ya. Nah, ini saya menampilkan soal-soal yang perhitungan. Maksudnya menggunakan matematik. Nah, nanti teori-teori yang berhubungan dengan potensial listrik, medan listrik, ya, kemudian gaya coulomb dan jenis-jenis muatan. Nanti kita akan membahasnya di latihan soal. Ya. Yang mudah-mudahan penampilan yang kelima ini kalian menambah wawasan lebih luas lagi. Oke. Ya, next video latihan 1 soal listrik statik. Nanti kita akan membahas soal di sini. Ya. Seandainya video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa like, komen, subscribe supaya kalian bisa mengikuti pembelajaran berikutnya dan share ke teman kalian supaya mereka juga ikut mempelajarinya dan mudah-mudahan bermanfaat ya. Bila wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penampilan video ini.